Halo, apa kabar? Jumpa dengan saya si Tangan Besi. Bencana besar tanpa nama. Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan bencana besar di Aceh sebagai bencana nasional, serta penegasan bahwa bantuan internasional tidak diperlukan meskipun korban jiwa telah mencapai ribuan, menunjukkan dengan gamblang prioritas negara. Kemanusiaan tidak dihilangkan, tetapi diletakkan di belakang. Di depannya berdiri pertimbangan yang dianggap lebih strategis, citra negara, kontrol politik, dan stabilitas. Ini bukan respons teknis, apalagi netral. Ini adalah pilihan politik. Aceh sejak lama diperlakukan sebagai wilayah sensitif. Meski konflik bersenjata telah berakhir hampir 2 dekade lalu, ingatan negara tentang separatisme dan campur tangan internasional belum pernah benar-benar padam. Karena itu, ketika bencana terjadi, yang pertama kali diaktifkan bukan refleks empati, melainkan refleks keamanan. Dalam logika ini, status bencana nasional bukan sekedar prosedur administratif. Ia adalah pintu bagi keterlibatan internasional, pengawasan publik, dan transparansi. Dengan menahan status tersebut, negara mempertahankan kendali penuh. Siapa yang boleh membantu, siapa yang harus menunggu, dan sejauh mana penderitaan boleh terlihat. Negara lalu berbicara dengan bahasa yang terdengar nasionalistis. Kami mampu menangani sendiri. Namun di balik kepercayaan diri itu tersimpan kecurigaan lama terhadap solidaritas. Bantuan asing diperlakukan sebagai potensi risiko, membawa agenda, sorotan, dan pertanyaan yang tidak selalu nyaman. Akibatnya, kemanusiaan terjebak antara klaim politik dan realitas penderitaan di lapangan. Pola ini bukan fenomena lokal. Di Gaza, Israel menunjukkan bentuk ekstrim dari logika yang sama. Aceh tentu bukan Gaza, Israel bukan Indonesia. Tidak ada blokade militer atau pengepungan total. Namun yang relevan bukan kesamaan bentuk, melainkan kesamaan cara berpikir. Dalam kedua konteks, negara memandang wilayah tertentu sebagai ruang rawan, aktor kemanusiaan sebagai potensi risiko, dan bantuan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, bukan dipercayakan. Disinilah Aceh menjadi preseden yang berbahaya, karena pola ini sangat mungkin terulang di Papua. Papua seperti Aceh adalah wilayah dengan sejarah kekerasan politik, tuntutan penentuan nasib sendiri, dan kecurigaan negara terhadap keterlibatan internasional. Papua juga sedang mengalami deforestasi masif dan ekspansi industri ekstraktif yang merusak ekologi. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan apakah bencana besar bisa terjadi, melainkan kapan. Dan ketika bencana itu datang, pengalaman Aceh memberi sinyal yang mengkhawatirkan. Negara kemungkinan besar akan kembali menghitung risiko keamanan, stabilitas politik, dan dampak terhadap citra serta kepentingan ekonomi sebelum membuka ruang kemanusiaan. Saya si Tangan Besi. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe followers ID.